Headshot. Headshot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi di channelnya LTG ya gitu deh. So, barusan kalian lihat cuplikan makro shotgun klik tahan untuk penggunaan quick change 50% dan itu udah worth it banget. Tapi sayangnya untuk makro ini agak sedikit sensitif ya. Sensitifnya kenapa? Sensitifnya kalau misalkan PC kalian itu sorry ya, mohon maaf ya, agak kentang gitu ya. Core i3 atau Gen 3 ke bawah itu kayaknya udah nggak bisa guys pakai settingan ini, karena dari masalah frame drop aja ini bisa bikin makro kalian nggak bakal worth it gitu ya. Kalau misalkan laptop tapi speknya udah tinggi gimana bang? Ada beberapa spek laptop yang mungkin menggunakan Ryzen 5 atau yang lebih tinggi daripada generasi ketiganya Intel, tapi kadang performanya juga tidak mendukung, bisa jadi tidak berjalan makronya ya. Jadi benar-benar performa ini harus dilihat dulu kalau misalkan kalian mau setting makro, dan untuk jaringan internetnya juga penting banget. Nah, untuk kali ini PC yang gue pakai di sini Core i5 3470, ini generasi ketiga. Itu generasi ketiga abangnya kok bisa gitu ya. Generasi ketiga tapi di sini gue menggunakan VGA 2GB ya, R7 series. Kemudian untuk monitornya 100 Hz, internetnya itu 30 Mbps-an ya. Terus penyimpanannya itu gue ada 1,5 TB. Dan untuk RAM-nya ada di 16. Jadi sebenarnya ini maksain. Generasi ketiga ini maksain, tapi kalau misalkan mumpuni masih playable gitu ya guys ya. Oke, jadi nggak usah lama-lama, kita langsung menuju ke tutorialnya saja. Nah, kita buka softwarenya seperti ini guys. Oke, sebelumnya gue mohon maaf untuk pembuatan makro sedikit agak lama ya. Dan buat kalian yang mau berdonasi silakan. Buat kalian video remaker atau content creator yang remake, bisa kali sumbangin sedikit-sedikit aja biar kita makin semangat, bisa belajar terus, bisa belajar bareng mengenai software-software MOS dan tutorial makro yang lainnya. Semoga saja kita bisa berkembang dan tidak hanya di game-game ini saja gitu. Kalau bisa di game lain kenapa enggak gitu kan ya guys ya. Oke, langsung saja untuk base setting seperti ini. Kemudian kita masuk ke makro saja teman-teman ya. Di makro ada beberapa folder yang udah gua buat ya, dan kalau misalkan bingung kalian gimana caranya, bisa ikutin video-video sebelumnya, atau kalau misalkan bingung banget tinggal klik kanan aja di sini terus new macro group ya, seperti itu ya. Tapi karena kita sudah ada macro groupnya, jadi kita buat saja di sini, samain di macro SG. Oke. Seperti ini kita open saja makro grupnya, kemudian kita klik kanan di sini add new macro, karena kita akan membuat makro baru yaitu 50% tahan ya. Ingat, untuk settingan ini menggunakan item quick change. Jadi kalau tidak menggunakan item quick change tidak akan worth it. Kalau sudah filenya di sini kita ganti namanya dulu ya guys ya. Kita klik kanan kemudian rename. Saya akan ganti namanya di sini menjadi SG50 tahan. Nah, kalau sudah, langkah selanjutnya kita mempercepat saja karena durasi di sini agak sedikit lama ya. Soalnya keylistnya agak banyak. Kita langsung ke record saja di sini. Ingat, kalau misalkan sudah tekan tombol record, kalian tekan tombol keylist yang ada di keyboard, tombol angka atau numerik ya. Tapi gue biasanya pakai tombol angka yang ada di atas QWERTY. Udah, itu simple aja. Soalnya kalau gue pakai yang di numerik nanti bang gue nggak ada numeriknya, bang keyboard gue kagak ada numbernya gitu kan, repot gitu ya, lu pada ya. Kita pakai yang ada di atas QWERTY aja ya.
kita record di sini, kemudian kita masukkan keylistnya. Kita record, terus kalian masukin keylist yang ada di keyboard ya. Ingat, tombol 3 dan 1 2 kali. 3 1. Oke. Stop. Gua ada di sini masukin keylistnya 2 kali. Ingat, 2 kali ya. Jadi 3 1 3 1. Seperti itu ya. Urutannya seperti itu, 3 1 3 1. Oke. Nah, kalau misalkan kalau sudah seperti ini, kita tinggal masukkan klik kirinya. Klik kiri ini fungsinya untuk nembak. Jadi kita pindahin dulu kursornya ke paling atas. Di sini kalian cari insert. Di key-in makro kalian cari insert, kemudian kalian cari insert previous ya. Di sini ada left click dengan tanda panah ke bawah. Kalian klik saja. Ini belum selesai. Langkah selanjutnya, kalian harus menghilangkan script-script yang tidak dipakai. Ini hampir sama seperti pada VX6, tapi bedanya itu mouse VX9 sama VX6 ini ada di kecepatan speednya ya. Ini gue mulai berasa banget ya ketika gue pakai VX6 sama VX9 itu, perbedaannya di VX9 ini lebih lambat daripada VX6 tuh. VX6 lebih lambat daripada VX7 ya, karena meskipun VX7 nggak pakai memori, itu performanya lebih bagus ketimbang VX6. Oke, sedikit penjelasan seperti itu. Kemudian kita lanjut, langkah selanjutnya adalah kita akan menghapus script-script yang tidak terpakai. Untuk urutannya adalah 3 ke bawah, 3 ke atas. Pasti kalian udah pada tahu nih, kalau misalkan sering nonton konten gue pasti udah tahu ya. 3 ke bawah, 3 ke atas. Untuk urutannya seperti itu. Jadi ini kita cari dulu left click ke bawah itu benar. Angka 3 ini pisau ke bawah itu benar, dan ini kita akan hapus angka 3 yang ke atas ya. Bagaimana cara menghapusnya? Kita klik kanan di sini. Kemudian kita delete option. Oke, delete option ini bukan opsi, tapi dia akan menghapusnya seperti itu ya. Kita klik saja. Nah, 1 2 3. Sudah ada 3 dengan tanda panah ke bawah, itu sudah benar. Selanjutnya kita akan membuat script ke bagian atas ya. Ke bagian atas. Nah, di sini kita hapus dulu guys. Ini ada angka 1 ke atas, berarti udah bener bang? Tidak. Setelah angka 1 ke bawah ini harus ada angka 3 ke atas. Jadi kita akan buang 2 script di sini, yaitu 1 ke atas. Ini dengan cara klik kanan, kemudian delete option. Kemudian di sini ada 3 ke bawah. 3 ke bawah pun akan kita hapus dengan cara kita klik kanan, kemudian delete option. Sampai di sini sangat mudah ya, sampai di sini paham ya kalian ya. Ini sangat mudah jika kalian perhatikan dengan sangat benar, dan kalian nanti bisa membuat settingan makro kalian sendiri ya, seperti itu. Sampai di sini kita stop dulu, jangan ada yang dihapus lagi ya. Sebelum kita masukin insert key yang terakhir ya, insert key yang terakhir itu adalah left click lagi, cuma tanda panahnya ke atas. Jadi kita pilih atau pindahkan kursor ini ke bagian bawah. Kemudian kita pilih insert di sini ya, ada insert. Tapi bukan insert previous. Kita cari insert after. Di sini ada left click ya. Jangan yang tanda panahnya ke bawah. Kita ganti yang tanda panahnya ke atas, kemudian kita klik. Maka akan jadi seperti ini. Apakah ini sudah selesai? Tentu saja belum. Kita akan menghapus satu script yang nggak guna lagi, yaitu adalah angka 1 dengan tanda panah ke bawah. Kalian bisa cek, bisa samakan urutannya. Kalau misalkan benar seperti ini, kalau misalkan tidak seperti ini, berarti kalian salah ya. Oke, kalau sudah, tinggal kita hapus saja ini. Kita klik kanan, kemudian kita delete option. Oke, maka untuk urutan yang harusnya benar di mouse kalian adalah seperti ini. 3 ke bawah, 3 ke atas. Terdiri apa saja 3 ke bawah itu? Ada klik kiri, kemudian keylistnya pisau, dan keylistnya senjata. Keylist pisau itu angka 3, dan keylist senjata itu angka 1, seperti ini ya. Kemudian yang ke atasnya ada apa aja? Diawali dengan pisau. Diawali dengan keylist pisau, tanda panah ke atas, kemudian diikuti dengan keylist angka 1 ya, senjata, tanda panah ke atas, kemudian baru klik kiri, tanda panah ke atas. Urutannya harus seperti itu. Kalau misalkan sudah, sekarang saatnya kita masuk ke bagian paling penting. Ini adalah bagian atur delay. Yang pertama harus kalian atur di sini adalah klik kiri ya, klik kiri. Kita klik kanan saja di sini, kemudian change parameter. Sorry, tadi salah ya. Kita bagian sini ya yang harus diklik, bagian angkanya, change parameters. Di sini karena delaynya cukup tinggi untuk
makro klik tahan ya, beda sama yang one tap atau yang klik. Di sini kita menggunakan 55. Ini settingan umum di PC saya. Kalau di PC kalian tidak worth it atau kelewat atau delay, bisa dinaikkan ke angka 60 ya. Naikkan ke angka 60. Opsional. Oke, selanjutnya angka 3 di sini ya. Kita klik kanan, change parameter. Di sini saya akan menggunakan cukup rendah ketimbang klik kiri ya. Saya akan menggunakan di sini adalah 46 ms. Kalian bisa ikuti. Kemudian untuk delay pisau ke senjata itu di sini ada di angka 47. Oke, berbeda 1 ms ketimbang angka pisau ya. Kalian ikutin saja, kalau saya jelasin kelamaan, kepanjangan nanti kalian takutnya nggak paham. Selanjutnya ke bawah gimana bang? Ke bawahnya itu kita buat beda 1 ms. Kita buat beda 1 ms ya. Oke, berarti kalau di sini 47, di sini harusnya ada di angka 48. Setelah angka 48, kita naik ke sini di angka 49. Sudah di angka 49, left click terakhir. Ini juga paling penting. Di sini kita menggunakan delay yang paling tinggi. Nanti kalau misalkan ada yang bertanya kenapa delaynya tinggi sekali dibanding MS-MS sebelumnya. Oke, saya jelaskan di sini untuk perputarannya itu memang membutuhkan waktu delay beberapa detik ya. Kalau misalkan performa PC kalian tidak mumpuni, permasalahan tidak jalan itu ada di sini ya. Kalau nge-lag itu permasalahannya ada di sini ya. Jadi di sini itu nggak bisa pakai di angka 150-an, nggak bisa. Gue udah coba berkali-kali dan di sini tuh kenanya di angka 200-an lebih, hampir 300. Jadi di sini kita ganti aja di sini untuk MS-nya delay PC gue ya. Ada di 277. Kalau kalian mau pakai 250 silakan, kalau itu worth it nggak apa-apa. Tapi di PC gua jalan di 277. Kalau di PC kalian masih nggak keluar, bang masih nggak keluar, kalian bisa naikin ke 300, 350 sampai 400. Itu nggak apa-apa ya. Selama yang bagian ini tidak dirubah 55, 46, 47, 48, 49, itu nggak akan masalah. Mau di sini 400. Ini cuma nunggu durasi kembali ke senjata lagi ya, biar bisa dipakai makronya. Oke, kalau misalkan udah bagian situ, kemudian kita harus checklist di bagian cycle until the key release. Ini kalau nggak di checklist ini nggak akan jalan ya, atau kita tandain seperti ini ya. Oke, kalau udah kita apply. Kemudian setelah kalian apply, sekarang tinggal pemasangan saja seperti biasa. Saya akan pasang di tombol 5 dan 6 untuk pemasangan tombol makro bebas di nomor berapa saja bisa. Asalkan kalau di 2 tombol inti atau di 1 tombol inti seperti klik kiri ini, kalian harus pindahin dulu klik kirinya ke tombol yang lain, baru bisa diganti ke makro. Karena gua nggak mau ribet, gua langsung pakai aja di nomor 5 seperti ini. Kemudian kita cari tadi makro ya. Nah, makro di sini ada makro SG. Ada makro SG ya, sorry. Makro SG, kemudian cari yang SG 50 tahan. Kalau sudah, jangan lupa di-apply. And silakan login, enjoy the game. Disclaimer, jangan gunakan makro untuk kompetisi karena itu tidak fair ya. Gunakan makro untuk have fun saja, untuk full cash-an saja di area publik ya. Oke, tetap bermain bersih teman-teman. Terima kasih buat kalian yang nonton tutorial ini. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Saya LTG gitu deh, mau pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and see you next time di tutorial selanjutnya.